Makan kek seadanya ya. Saya cuma bisa belikan ini. Siang itu, di lorong kumuh yang bahkan orang malas meliriknya, seorang pria pang bertato duduk berlutut. Tangannya gemetar, bukan karena takut, tapi karena ia sedang menyuapi seorang kakek tua yang kelaparan. Tak ada kamera, tak ada pujian, hanya satu bungkus nasi terakhir yang ia miliki. Di kejauhan, sebuah mobil mewah berhenti. Dua pria berjas memperhatikan tanpa suara. Reno sama sekali tidak tahu bahwa satu keputusan kecil hari itu akan mengubah seluruh hidupnya. Ternyata, sebelum kita mulai cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar dari kota mana kalian menonton cerita ini, dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Yang sudah subscribe, like, dan komen, semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua hajat dunia akhirat oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Reno tidak pernah bercita-cita menjadi seperti dirinya sekarang. Saat masih kecil, ia hanyalah anak laki-laki biasa yang suka duduk di teras rumah sambil menunggu ayahnya pulang kerja. Setiap sore, ia berharap ada senyum atau sekedar sapaan hangat. Namun yang datang selalu wajah lelah dan suara keras yang tak pernah benar-benar mendengarkan. Di rumah itu, segalanya diukur dengan standar yang kaku. Nilai harus sempurna, sikap harus lurus, hidup harus mengikuti jalur yang telah ditentukan. Reno tumbuh dengan perasaan selalu salah, bahkan ketika ia tidak tahu apa kesalahannya. Saat remaja, ia mulai mencari tempat bernapas. Rambutnya dicat, musik keras menjadi pelarian. Tato pertama ia buat bukan karena ingin terlihat garang, tapi karena ingin menandai bahwa tubuh ini masih miliknya sendiri. Keluarganya tidak melihat itu sebagai ceritan. Mereka melihatnya sebagai aib. Kata rusak mulai sering terdengar. Diucapkan pelan, lalu semakin terang-terangan. Hingga suatu malam, pertengkaran kecil berubah menjadi ledakan. Ayahnya berdiri di depan pintu, ibunya dia membatu, dan Reno diminta pergi. Tidak untuk sementara. Tidak untuk menenangkan diri, tapi untuk selamanya. Hujan turun deras malam itu. Reno berdiri di teras dengan ransel lusuh, menunggu sesuatu yang tak pernah datang. Tidak ada yang memanggilnya kembali. Pintu ditutup, lampu dimatikan. Sejak saat itu, Reno belajar satu hal pahit. Dunia bisa mengusirmu tanpa alasan yang adil. Ia berjalan tanpa tujuan, hingga kaki lelah dan hati mati rasa. Di bawah jembatan, ia tidur pertama kali sebagai anak jalanan. Dingin merambat sampai tulang, dan rasa lapar seperti lubang yang tak bisa diisi. Di sanalah, Reno menangis untuk terakhir kalinya. Setelah itu, ia berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak lagi berharap pada siapapun. Tahun-tahun berlalu seperti asap. Reno hidup dari satu hari ke hari lain. Mengamen, mengangkut barang, membersihkan sisa-sisa kota yang tak diurus siapapun. Orang-orang memandangnya dengan curiga, dengan takut, dengan jijik. Ia terbiasa. Wajahnya mengeras, sorot matanya dingin. Jika dunia ingin melihat monster, maka itulah yang akan ia tunjukkan. Namun jauh di dalam dirinya, ada sesuatu yang tetap hidup. Sesuatu yang ia sendiri tidak sadari masih bernapas. Siang itu, matahari terasa lebih kejam dari biasanya. Reno duduk di lorong sempit di antara bangunan tua. Dindingnya retak, baunya lembab, dan sampah menumpuk di sudut-sudut. Tempat itu bukan rumah, tapi cukup untuk berteduh. Ia menghitung receh di tangannya. Uang itu hanya cukup untuk satu bungkus nasi murah. Saat itulah ia melihat seorang kakek tua di ujung lorong. Tubuhnya kurus, pakaiannya kusam, dan punggungnya bersandar lemah pada tembok yang dingin.
Wajahnya pucat, matanya sayu, napasnya berat. Orang-orang lewat begitu saja. Bahkan ada yang mempercepat langkah. Reno memperhatikannya lama. Ada rasa tidak nyaman yang muncul di dadanya. Rasa yang selama ini ia kubur dalam-dalam. Ia menoleh ke uang di tangannya, lalu kembali ke wajah kakek itu. Reno tahu, setelah ini, ia mungkin harus menahan lapar sampai malam. Tapi entah kenapa, kakinya berdiri sendiri. Langkahnya menuju warung kecil di ujung jalan terasa berat. Seolah setiap langkah adalah perdebatan batin. Ia membeli nasi, lalu kembali ke lorong itu. Reno duduk di depan kakek tersebut, membuka bungkus nasi perlahan, menyendokkan suapan pertama, dan mengangkatnya ke mulut sang kakek. Tangannya sedikit gemetar. Saat kakek itu membuka mulut dan menelan suapan pertama, sesuatu dalam diri Reno runtuh tanpa suara. Dan tanpa ia sadari, dari kejauhan, ada mata lain yang memperhatikan. Reno tidak menunggu ucapan terima kasih. Setelah suapan terakhir masuk ke mulut kakek itu, ia hanya menutup kembali kotak nasi dan meletakkannya di samping. Ia berdiri perlahan, menepuk celana jeansnya yang robek, lalu melangkah pergi seolah tidak terjadi apa-apa. Baginya, terlalu lama berada di situ hanya akan membuatnya merasa lemah. Dan kelemahan adalah sesuatu yang berbahaya di jalanan. Ia berjalan menyusuri trotoar yang panas, melewati deretan toko yang kaca depannya memantulkan bayangan dirinya sendiri. Rambut mohok yang berdiri kaku, tato-tato hitam yang menutupi lengan dan leher, wajah keras dengan sorot mata yang selalu tampak siap berkelahi. Orang-orang menyingkir saat ia lewat. Beberapa memeluk tasnya lebih erat, beberapa menatap dengan jijik. Reno sudah hafal reaksi itu. Aspal kota menjadi kasurnya, langit menjadi atapnya, dan suara kendaraan menjadi pengantar tidur yang tidak pernah berhenti. Hidupnya berjalan dalam pola yang sama setiap hari. Bangun sebelum matahari terlalu tinggi, mencari pekerjaan apa saja yang mau menerimanya tanpa bertanya masa lalu. Kadang membantu bongkar muat di pasar, kadang membersihkan gudang tua. Kadang hanya duduk diam sambil berharap ada sisa makanan yang bisa diminta tanpa harus mengemis. Reno tidak suka mengemis. Ada harga diri yang masih ia pegang, meski robek dan compang-camping. Lebih baik lapar daripada harus memohon pada orang yang memandangnya seperti sampah. Namun hari itu berbeda. Perutnya kosong dan kepalanya terasa ringan. Uang receh yang biasanya ia simpan di kaleng kecil sudah habis. Ia tahu malam ini akan panjang. Ia memilih tidur lebih awal di bawah jembatan kecil dekat rel kereta, tempat angin berhembus dingin dan bau besi berkarat menusuk hidung. Saat ia merebahkan tubuhnya, bayangan wajah kakek tadi kembali muncul. Cara kakek itu membuka mulut perlahan, cara tangannya gemetar, cara matanya berkaca-kaca, bukan karena sedih, tapi karena makan. Reno memejamkan mata, mencoba mengusir ingatan itu. Ia tidak mau terbiasa peduli. Peduli selalu berujung sakit. Namun ingatan itu tidak pergi. Malamnya hujan turun tanpa peringatan. Air merembes dari celah beton, membasahi punggung dan rambutnya. Reno bangun dengan gigi gemeretuk. Ia memeluk lututnya sendiri, menahan dingin, menahan lapar, menahan segala rasa yang menumpuk tanpa tempat keluar. Di kejauhan, lampu-lampu gedung tinggi tetap menyala terang. Dunia lain yang tidak pernah menyadari keberadaannya. Keesokan paginya, Reno terbangun dengan tubuh pegal. Ia berjalan tertatih menuju keran umum di pinggir jalan untuk membasuh wajah. Wajah di cermin kecil yang pecah itu terlihat lebih tua dari usianya. Garis lelah tertarik di sekitar mata. Namun sorot matanya masih menyimpan sesuatu yang sulit dijelaskan. Ia kembali ke lorong tempat kemarin, bukan karena rencana, tapi karena langkah kakinya membawanya ke sana. Lorong itu masih sama, tembok retak, bau lembab. Namun kakek itu sudah tidak ada. Reno berdiri cukup lama, menatap bekas tempat kakek itu bersandar. Ada rasa aneh yang menggelitik dadanya. Ia tidak tahu apakah itu rega atau kecewa. Ia hanya berbalik dan duduk di tempat biasa, mencoba menjalani hari seperti biasa. Namun sejak saat itu, hidup Reno seperti dipenuhi bayangan. Ia merasa diawasi, bukan dengan cara mengancam, tapi dengan cara yang membuat bulu kuduknya berdiri. Setiap kali ia menoleh, selalu ada mobil hitam terparkir di ujung jalan. Kadang tidak ada.
Kadang muncul lagi. Ia mengira itu hanya perasaannya saja. Di jalanan, masalah datang tanpa antri. Siang itu, saat Reno membantu mengangkat karung di pasar, seorang preman mendatanginya. Menuduhnya mengambil uang setoran. Reno membantah. Kata-kata berubah menjadi dorongan. Dorongan berubah menjadi pukulan. Reno jatuh, bangkit, lalu jatuh lagi. Tidak ada yang melerai. Orang-orang hanya menonton dari jauh, seperti menonton tontonan gratis. Reno pulang ke bawah jembatan dengan bibir pecah dan tangan gemetar. Ia duduk memandangi darah di ruas jarinya. Tidak ada amarah. Yang ada hanya kelelahan yang dalam. Hidup seakan terus memukulnya setiap kali ia mencoba berdiri. Malam itu, Reno hampir menyerah. Ia menatap aliran air kotor di selokan, berpikir betapa mudahnya hilang. Tidak ada yang akan mencari. Tidak ada yang akan bertanya. Namun entah kenapa, bayangan kakek itu kembali muncul. Bukan wajahnya, tapi caranya menatap Reno saat disuapi. Tatapan yang tidak menghakimi. Tatapan yang melihatnya sebagai manusia. Reno menghela napas panjang. Ia bangkit, duduk, dan bertahan. Beberapa hari kemudian, saat Reno sedang mengamen di lampu merah, sebuah mobil mewah berhenti tepat di depannya. Kaca gelapnya tidak terbuka, namun Reno merasakan tatapan dari dalam. Mobil itu berhenti lebih lama dari biasanya, lalu melaju perlahan. Reno menatapnya hingga menghilang. Jantungnya berdetak tidak teratur. Ia tidak tahu kenapa. Sore itu, seorang pria berpakaian rapi mendatanginya. Sepatu bersih, kemeja licin, aroma wangi yang asing bagi Reno. Pria itu menyebut nama Reno dengan tepat, tanpa salah. Reno menegang, tangannya mengepal. Ia tidak pernah memperkenalkan diri pada siapapun. Pria itu berkata pelan, sopan, tanpa nada mengancam. Ada seseorang yang ingin bertemu dengannya, di sebuah tempat yang tidak pernah ia bayangkan. Reno tertawa kecil, getir. Ia mengira ini lelucon atau jebakan. Namun pria itu hanya menyerahkan sebuah kartu lama sederhana, tanpa logo mencolok, tanpa penjelasan panjang, lalu pergi begitu saja. Reno menatap kartu itu lama. Jarinya kotor, kukunya hitam oleh debu jalanan. Ia menyimpan kartu itu di saku, merasa sesuatu sedang bergerak pelan dalam hidupnya. Sesuatu yang belum ia pahami. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Reno merasa bahwa hari esok mungkin tidak sepenuhnya sama. Hari itu matahari seperti sengaja menggantung lebih rendah. Panasnya menempel di kulit, membuat nafas terasa berat bahkan sebelum siang benar-benar tiba. Reno berjalan pelan menyusuri trotoar, langkahnya tidak lagi sekuat dulu. Tubuhnya masih menyimpan sisa-sisa nyeri dari perkelahian beberapa hari lalu. Setiap kali ia bergerak, ada rasa perih yang menjalar dari bahu hingga punggung. Kartu nama itu masih ada di sakunya. Ia belum berani membukanya lagi. Ada ketakutan aneh yang mengendap di dada. Takut berharap, takut kecewa. Takut kalau semua ini hanya permainan yang akan membuatnya jatuh lebih dalam. Reno memilih kembali ke lorong itu. Bukan karena ada alasan logis, tapi karena tempat itu terasa seperti satu-satunya ruang yang tidak menuntut apapun darinya. Lorong sempit dengan tembok retak dan lantai basah itu menyimpan terlalu banyak sunyi. Sunyi yang anehnya terasa akrab. Saat ia tiba, lorong itu tidak kosong. Di sana, di sudut yang sama seperti beberapa hari lalu, kakek itu kembali duduk. Kali ini tubuhnya terlihat lebih lemah. Punggungnya semakin membungkuk dan tangannya gemetar lebih jelas. Nafasnya terdengar pendek-pendek, seolah setiap tarikan adalah perjuangan. Reno berhenti melangkah. Ada dorongan untuk berbalik, untuk pura-pura tidak melihat. Karena sekali lagi, ia tidak punya apa-apa. Tidak ada uang, tidak ada makanan. Bahkan tenaganya pun hampir habis. Tapi kakek itu menoleh. Tatapan mereka bertemu. Tatapan itu membuat Reno kalah. Ia mendekat perlahan, lalu duduk di lantai yang dingin. Tidak ada sapaan, tidak ada basa-basi. Kakek itu hanya tersenyum tipis. Senyum yang nyaris tak terlihat. Namun cukup untuk membuat dada Reno terasa sesak. Reno bertanya pelan, apakah kakek itu sudah makan?
Kakek itu menggeleng kecil. Suaranya lemah saat menjawab, seperti angin yang hampir padam. Reno menghela napas, lalu berdiri lagi. Kali ini langkahnya lebih berat dari sebelumnya. Ia tahu persis apa yang harus ia lakukan. Dan itu membuat perutnya kembali berkontraksi menahan lapar. Ia berjalan ke warung kecil yang sama. Pemilik warung menatapnya dengan ragu. Reno mengeluarkan receh terakhir yang ia simpan untuk keadaan darurat. Jumlahnya bahkan kurang dari kemarin. Pemilik warung menghela napas, lalu menambahkan sedikit lauk tanpa berkata apapun. Reno kembali ke lorong dengan bungkus nasi di tangan. Tangannya berkeringat. Ia duduk di depan kakek itu, membuka bungkus perlahan, dan mulai menyuapi lagi. Gerakannya hati-hati, seolah takut melukai. Kakek itu makan pelan. Setiap suapan seperti memberi tenaga kecil yang menahan hidupnya tetap menyala. Reno memperhatikan wajah rentah itu. Garis-garis usia yang dalam. Mata yang redup namun jernih. Tidak ada kesan meminta belas kasihan. Hanya penerimaan yang tenang. Saat suapan terakhir, kakek itu berhenti. Ia menatap Reno lama. Terlalu lama. Tangannya yang keriput bergerak pelan. Lalu menyentuh pergelangan tangan Reno. Sentuhan itu ringan. Hampir tidak terasa. Namun Reno terdiam. Ada sesuatu dalam sentuhan itu. Sesuatu yang membuat tenggorokannya tercekat. "Terima kasih," ucap kakek itu pelan. Reno hanya mengangguk. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Di kejauhan, suara pintu mobil tertutup terdengar samar. Dua pria berjas berdiri di sisi jalan, berpura-pura sibuk dengan ponsel mereka. Mata mereka tidak lepas dari lorong itu, dari Reno, dari kakek itu. Reno tidak melihat mereka. Fokusnya hanya pada wajah di depannya. Kakek itu mulai berbicara tentang hidup yang terlalu lama dihabiskan untuk mengejar sesuatu yang ternyata kosong. Tentang orang-orang yang datang dengan senyum palsu. Tentang kesepian yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Reno mendengarkan tanpa menyela. Kata-kata itu terasa asing namun dekat, seolah sebagian darinya sedang diceritakan kembali. Reno tidak tahu siapa kakek ini. Ia tidak bertanya. Ia tidak ingin tahu. Baginya ini hanya pertemuan dua manusia yang sama-sama terluka dengan cara berbeda. Setelah selesai, kakek itu menutup mata sejenak. Napasnya teratur, namun lemah. Reno khawatir. Ia memanggil pelan. Kakek itu membuka mata lagi dan tersenyum. "Tidak apa-apa," katanya. "Hanya capek." Reno ingin berkata banyak hal. Tentang hidup, tentang kerasnya dunia, tentang bagaimana rasanya dibuang. Namun tidak satu pun keluar dari mulutnya. Kata-kata terasa tidak berguna. Tak lama kemudian, salah satu pria berjas mendekat. Wajahnya tenang, tapi matanya tajam. Ia berdiri beberapa langkah dari lorong, memberi isyarat halus pada kakek itu. Kakek itu mengangguk pelan. Ia menoleh kembali pada Reno. Tatapannya kali ini berbeda. Lebih dalam, lebih penuh. "Kita akan bertemu lagi," ucapnya pelan. Reno mengerutkan kening, ingin bertanya, tapi kakek itu sudah dibantu berdiri. Tubuh renta itu dibimbing perlahan keluar dari lorong. Mobil mewah itu kembali terbuka. Pintu tertutup tanpa suara keras. Mobil melaju pergi, meninggalkan debu tipis di jalanan. Reno berdiri terpaku. Baru saat itulah ia menyadari sesuatu yang janggal. Cara pria-pria itu bersikap, mobil itu, cara mereka memandang kakek itu bukan sebagai beban, tapi sebagai pusat segalanya. Reno merogoh saku celananya. Kartu nama itu masih ada. Jari-jarinya gemetar saat ia menariknya keluar. Ia menatap tulisan sederhana di atasnya. Nama yang tidak asing lagi setelah apa yang baru saja ia lihat. Jantung Reno berdegup keras. Untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa kebaikan kecilnya mungkin tidak sekecil yang ia kira. Dan di dalam lorong kumuh itu, di tengah siang yang terik, hidup Reno perlahan mulai bergeser ke arah yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sejak hari itu, Reno tidak bisa lagi menjalani hidupnya dengan cara yang sama. Ada sesuatu yang mengganjal, seperti batu kecil di dalam dada
yang terus bergeser setiap kali ia menarik napas. Ia masih tidur di bawah jembatan, masih bangun dengan bau aspal dan debu, namun pikirannya tak lagi kosong. Wajah kakek itu terus muncul, lengkap dengan suara pelan dan tatapan yang sulit dijelaskan. Reno mencoba mengusirnya dengan bekerja lebih keras. Ia mendatangi pasar sejak subuh, menawarkan tenaga untuk apa saja. Mengangkat karung, menyapu lantai, membersihkan sisa ikan yang amis. Tangannya kotor, punggungnya basah oleh keringat, namun pikirannya tetap melayang. Setiap kali ia berhenti sejenak, kartu nama di sakunya seakan berdenyut. Ia belum juga membuka kartu itu dengan sungguh-sungguh. Ia takut. Takut membaca sesuatu yang akan membuatnya berharap. Takut mengetahui dunia yang terlalu jauh darinya. Hidup di jalanan mengajarkannya satu hal. Jangan bermimpi terlalu tinggi, karena jatuhnya akan lebih sakit. Siang itu, saat matahari tepat di atas kepala, Reno akhirnya membuka kartu itu. Tulisan hitam sederhana tertera di sana. Rapi, tenang, tanpa embel-embel. Sebuah nama yang terasa berat. Sebuah alamat yang tidak pernah ia datangi seumur hidupnya. Tangannya sedikit gemetar. Ia melipat kembali kartu itu dan memasukkannya ke saku. Belum saatnya, bisiknya pada diri sendiri. Hari berjalan lambat. Reno tidak makan apapun sejak pagi. Perutnya melilit, tapi ia terbiasa. Ia lebih memilih menyimpan uang kecil yang ia dapat hari itu. Ada firasat bahwa ia akan membutuhkannya, dan firasat itu terbukti saat sore mulai turun. Di lorong itu, kakek itu kembali muncul. Kali ini kondisinya lebih buruk. Tubuhnya hampir tidak sanggup duduk tegak. Kepalanya terkulai dan napasnya terdengar berat. Reno berlari kecil mendekat, panik yang jarang ia rasakan. Ia memanggil kakek itu beberapa kali. Mata tua itu terbuka perlahan. Reno tidak berpikir panjang. Ia berlari ke warung dengan uang terakhir yang ia simpan. Kali ini ia tidak menghitung. Ia menyerahkan semuanya. Pemilik warung memandangnya lama, lalu memberikan sebungkus nasi dan segelas air. Reno kembali dengan napas terengah. Ia duduk di depan kakek itu, menyuapinya dengan lebih hati-hati dari sebelumnya. Setiap suapan seperti pertaruhan. Jika kakek itu tidak kuat, Reno tidak tahu harus berbuat apa. Tangannya berkeringat, jantungnya berdegup keras. Kakek itu makan perlahan. Setelah beberapa suapan, napasnya mulai lebih teratur. Matanya menatap Reno dengan penuh perhatian. Reno menghindari tatapan itu. Ia tidak ingin dilihat terlalu dalam. "Kamu selalu memberi," ucap kakek itu pelan. "Padahal kamu sendiri tidak punya." Reno tersenyum tipis. Ia tidak menjawab. Baginya, memberi bukan soal punya atau tidak. Ia hanya tahu bagaimana rasanya lapar. Dan ia tidak ingin orang lain merasakannya sendirian. Di kejauhan, dua pria berjas kembali terlihat. Kali ini, mereka tidak bersembunyi. Mereka berdiri di sisi mobil mewah, memperhatikan dengan wajah serius. Salah satu dari mereka menunduk, seperti mencatat sesuatu di dalam pikirannya. Setelah makan, kakek itu menyandarkan punggungnya. Ia terlihat sangat lelah. Reno duduk di sampingnya, menjaga jarak, tapi cukup dekat untuk menangkap napas yang mulai melambat. Untuk pertama kalinya, Reno merasa takut kehilangan seseorang yang bahkan belum ia kenal lama. Kakek itu berbicara lagi, tentang anak-anak yang jauh, tentang rumah besar yang sunyi, tentang hidup yang penuh angka, tapi kosong rasa. Reno mendengarkan. Ia tidak mengerti dunia itu, tapi kesepiannya terasa sama. Saat senja turun, pria berjas itu mendekat. Kali ini lebih dekat dari sebelumnya. Ia menyapa Reno dengan sopan, menyebut namanya dengan tepat. Reno menegang. Ia bertanya, dari mana mereka tahu namanya. Pria itu tidak menjawab. Ia hanya berkata bahwa waktu kakek itu sudah cukup. Reno ingin membantah. Ia merasa kakek itu belum siap. Namun tangan rentah itu menyentuh lengannya. Sentuhan ringan, tapi penuh arti. Reno terdiam. Kakek itu berdiri dibantu pria-pria itu. Sebelum masuk ke mobil, ia menoleh kembali. Tatapannya tidak lagi sekadar penuh terima kasih. Ada sesuatu yang lebih dalam. Seperti keputusan yang sudah lama tertunda. "Jaga dirimu," ucapnya pelan. Mobil itu melaju pergi.
meninggalkan Reno sendirian di lorong yang kembali sunyi. Reno berdiri lama, menatap bekas ban di aspal. Perutnya perih, kepalanya pusing, tubuhnya lelah. Namun hatinya terasa penuh dengan perasaan yang tidak ia pahami. Malam itu, Reno duduk di bawah jembatan tanpa makan. Hujan turun lagi, membasahi tubuh dan pikirannya. Ia memeluk lututnya, memandangi air yang mengalir deras. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa sendirian sepenuhnya. Namun di balik kehangatan aneh itu, ada kegelisahan yang tumbuh. Pertanyaan-pertanyaan yang belum berani ia ajukan. Tentang siapa kakek itu sebenarnya. Tentang apa yang diinginkan pria-pria berjas itu darinya. Dan tentang apakah kebaikan yang ia berikan akan kembali sebagai berkah, atau justru membawa masalah yang lebih besar dari yang ia sanggupi. Sejak senja itu, Reno merasa lorong dan jalanan tak lagi sepenuhnya miliknya. Ada jarak yang tercipta antara dirinya dan dunia yang biasa ia kenal. Setiap langkah terasa diawasi. Setiap suara mobil yang melambat membuat ototnya menegang. Reno bukan orang yang mudah takut, tapi ia mengenali insting bahaya yang selama ini menyelamatkannya di jalanan. Pagi itu, Reno terbangun dengan kepala berat. Hujan semalam menyisakan udara lembab dan bau tanah basah. Ia bangkit dari bawah jembatan, menepuk celananya, lalu menatap kota yang mulai hidup. Orang-orang berangkat kerja dengan wajah serius, sepatu bersih, dan tujuan yang jelas. Reno berdiri di pinggir dunia itu, seperti bayangan yang tidak pernah benar-benar diundang. Ia mencoba menjalani rutinitas, mengamen di perempatan, membantu pedagang mengangkat barang. Namun hasilnya lebih sedikit dari biasanya, seolah keberuntungan menjauh bersamaan dengan munculnya misteri itu. Beberapa orang menolak kehadirannya dengan lebih kasar. Ada yang mengusir tanpa alasan, ada yang menuduhnya hendak mencuri. Menjelang siang, masalah datang tanpa aba-aba. Di dekat terminal, sekelompok pria menghadangnya. Wajah-wajah keras, pakaian lusuh, tatapan penuh niat buruk. Reno mengenali mereka. Preman setempat yang menguasai wilayah itu. Salah satu dari mereka menunjuk dadanya, menuduh Reno mengambil jatah wilayah tanpa izin. Reno membantah. Suaranya tenang, tapi matanya tajam. Kata-kata cepat berubah menjadi dorongan. Reno sempat menghindar, namun jumlah mereka terlalu banyak. Pukulan datang bertubi-tubi. Tinju mengenai rahangnya, tendangan mendarat di rusuknya. Reno jatuh, bangkit, lalu jatuh lagi. Dunia berputar, tapi ia tidak berteriak. Ia tidak ingin memberi mereka kepuasan. Di antara kabur dan sadar, Reno melihat sesuatu yang membuatnya terdiam. Di seberang jalan, sebuah mobil mewah berhenti. Dua pria berjas turun, berdiri tenang, memperhatikan perkelahian itu dari jauh. Mereka tidak ikut campur, tidak berteriak, tidak memanggil bantuan, hanya melihat. Dan anehnya, para preman itu tiba-tiba berhenti. Salah satu dari mereka melirik ke arah pria-pria berjas itu, wajahnya berubah, ada keraguan, ada ketakutan yang tidak bisa disembunyikan. Mereka mundur satu persatu, melemparkan tatapan kesal pada Reno, lalu pergi tanpa berkata apapun. Reno terduduk di aspal, napasnya terengah, bibirnya berdarah. Ia menoleh ke arah pria-pria berjas itu. Salah satu dari mereka mengangguk pelan, seperti memastikan Reno masih hidup. Lalu mereka masuk kembali ke mobil dan pergi. Reno menggenggam tangannya yang gemetar. Ada campuran marah dan bingung di dadanya. Ia tidak meminta pertolongan, ia tidak mengenal mereka. Tapi jelas, kehadiran mereka barusan menyelamatkannya. Sore itu, Reno kembali ke lorong. Tubuhnya sakit, tapi pikirannya lebih lelah. Ia duduk bersandar di tembok, menatap kosong. Di benaknya, potongan-potongan kejadian mulai tersusun. Kakek tua, mobil mewah, pria berjas, kartu nama. Tidak ada yang terasa kebetulan lagi. Menjelang malam, seseorang datang ke lorong itu. Bukan kakek itu. Bukan preman. Seorang pria berjas yang sama dengan yang ia lihat siang tadi. Sendirian, tanpa mobil. Ia berjalan pelan, seolah tidak ingin mengagetkan. Reno berdiri, tubuhnya menegang. Ia siap lari jika perlu. Pria itu berhenti beberapa langkah darinya. Suaranya rendah, tenang, tanpa nada ancaman. Ia meminta Reno mendengarkan, hanya mendengarkan. Tidak ada paksaan,
tidak ada janji. Reno tidak menjawab, namun ia tidak pergi. Pria itu berkata bahwa seseorang sangat berterima kasih pada Reno. Seseorang yang sudah lama kehilangan kepercayaan pada manusia. Seseorang yang menemukan sesuatu yang berharga di tempat yang tidak pernah ia duga. Reno mengepalkan tangan. Ia bertanya, apa maksud semua ini? Kenapa ia diikuti? Kenapa hidupnya terasa diganggu? Pria itu tidak langsung menjawab. Ia hanya berkata bahwa Reno telah melakukan sesuatu yang besar, meski Reno sendiri tidak menyadarinya. Pria itu menyerahkan amplop kecil. Reno tidak langsung mengambilnya. Pria itu meletakkannya di lantai, lalu mundur selangkah. Katanya jika Reno ingin tahu lebih banyak, datanglah ke alamat yang tertulis di kartu nama. Tidak sekarang, tidak besok, tapi saat Reno siap. Setelah itu pria itu pergi, meninggalkan lorong kembali sunyi. Reno duduk perlahan. Tangannya ragu saat mengambil amplop itu. Di dalamnya hanya ada secari kertas dengan satu kalimat singkat. Waktu dan tempat. Tidak ada penjelasan. Tidak ada ancaman. Malam itu, Reno tidak bisa tidur. Setiap suara membuatnya terbangun. Setiap bayangan bergerak membuatnya waspada. Ia memandangi langit gelap di antara celah jembatan, bertanya dalam diam, apakah hidupnya sedang diberi kesempatan kedua, atau sedang ditarik ke dalam pusaran yang lebih berbahaya. Ia menggenggam kartu nama itu erat. Kertas kecil yang terasa jauh lebih berat dari seharusnya. Dan di tengah malam yang sunyi, Reno menyadari satu hal yang membuat dadanya bergetar. Sejak ia menyuapi kakek itu, hidupnya tidak lagi berjalan lurus. Ia sedang dipilih, atau sedang diuji. Dan apapun yang menantinya, jalan untuk kembali ke hidup lamanya sudah tertutup perlahan. Reno akhirnya datang. Bukan karena keberanian, tapi karena tidak ada lagi yang bisa ia pegang. Hari-harinya setelah pertemuan dengan pria berjas itu terasa seperti berjalan di lorong sempit tanpa ujung. Setiap sudut kota mengingatkannya pada tatapan mata yang mengawasi. Setiap orang asing terasa mencurigakan. Jalanan yang dulu memberinya kebebasan kini terasa seperti jerat yang perlahan mengencang. Ia berdiri di depan gerbang tinggi berwarna hitam. Besi tebal itu menjulang, dingin dan berkilau di bawah cahaya pagi. Di baliknya, tampak halaman luas dengan pepohonan rapi dan bangunan megah yang terasa tidak nyata bagi seseorang seperti Reno. Ia menelan ludah. Tangannya refleks masuk ke saku, memastikan kartu nama itu masih ada. Gerbang terbuka perlahan tanpa suara berderit. Seorang pria berjas memberi isyarat agar Reno masuk. Tidak ada pemeriksaan. Tidak ada pertanyaan. Reno melangkah ragu, seolah takut lantai di bawah kakinya akan runtuh. Di dalam, dunia terasa berbeda. Udara bersih, sunyi. Tidak ada teriakan. Tidak ada klakson. Tidak ada makian. Reno merasa seperti benda asing yang salah tempat. Setiap langkahnya meninggalkan jejak kotor di lantai yang mengilap. Ia ingin minta maaf, tapi kata-kata tidak keluar. Ia dibawa ke sebuah ruangan besar dengan jendela tinggi. Cahaya matahari masuk lembut, menyentuh kursi-kursi empuk dan meja kayu panjang. Di sana, seorang kakek duduk menghadap jendela. Reno mengenal punggung itu. Mbah Surmo. Namun kali ini, tidak ada pakaian kumal. Tidak ada tubuh yang bersandar lemah di tembok. Kakek itu mengenakan pakaian rapi, bersih, sederhana namun berkelas. Rambutnya disisir rapi. Wajahnya tetap sama, penuh garis usia, tapi sorot matanya kini tajam dan tenang. Reno berhenti beberapa langkah darinya, tubuhnya menegang. Ada rasa marah yang muncul tiba-tiba. Marah karena merasa dibohongi, marah karena merasa dijadikan tontonan, marah karena hidupnya yang sudah rapuh terasa dimainkan. Mbah Surmo menoleh perlahan, tatapan mereka bertemu. Tidak ada senyum, tidak ada basa-basi. Duduklah Reno, ucap Mbah Surmo pelan. Reno tidak langsung duduk, ia mengepalkan tangan. Ia bertanya, kenapa semua ini harus terjadi? Kenapa ia diikuti? Kenapa hidupnya diacak-acak? Suaranya bergetar, bukan karena takut, tapi karena menahan emosi yang selama ini terkunci. Mbah Surmo mendengarkan tanpa memotong. Wajahnya tenang,
seolah setiap kata Reno adalah sesuatu yang sudah ia perkirakan. Setelah Reno selesai, ruangan itu sunyi beberapa detik. "Aku tidak pernah bermaksud menyakitimu," ucap Mbah Surmo akhirnya. "Aku hanya ingin melihat manusia apa adanya." Ia mulai bercerita tentang hidup yang ia bangun dari nol, tentang usaha kecil yang tumbuh menjadi perusahaan raksasa, tentang uang yang datang bersamaan dengan manusia-manusia yang berubah. Teman menjadi penjilat, keluarga menjadi penuntut, senyum menjadi topeng. Mbah Surmo bercerita tentang hari-hari ketika ia tidak tahu lagi siapa yang tulus, tentang bagaimana setiap kebaikan selalu diikuti permintaan. Tentang bagaimana ia merasa lebih kesepian di rumah besar daripada orang yang tidur di bawah jembatan. Reno terdiam. Cerita itu terasa jauh, tapi juga dekat. "Aku menyamar," lanjut Mbah Surmo, "bukan untuk menguji Tuhan, tapi untuk menguji diriku sendiri, untuk tahu apakah masih ada kebaikan yang tidak dibeli." Ia menatap Reno dalam-dalam. "Dan aku menemukannya di dirimu." Reno tertawa pendek, pahit. Ia berkata bahwa dirinya bukan siapa-siapa. Ia hanya orang yang dibuang, yang hidup dari sisa-sisa. Ia tidak layak menjadi simbol apapun. Mbah Surmo menggeleng pelan. Justru karena itu, ia menjelaskan bagaimana banyak orang membantunya saat ia menyamar, tapi hanya setelah melihat jam tangan mahal yang sengaja ia perlihatkan. Bagaimana ada yang memberinya makanan dengan syarat. Bagaimana ada yang pura-pura iba. Tapi Reno berbeda. "Kamu tidak bertanya siapa aku. Kamu tidak meminta apa-apa. Kamu memberi saat kamu sendiri lapar." Kata-kata itu menghantam Reno lebih keras dari pukulan manapun. Reno menunduk, tangannya gemetar. Ia ingin membantah, tapi tidak ada yang bisa ia sangkal. Ia hanya mengikuti nalurinya hari itu. Naluri yang hampir ia bunuh sejak lama. Mbah Surmo lalu menceritakan masa lalunya yang jarang ia buka. Tentang anak-anak yang jauh. Tentang hubungan yang rusak oleh kesibukan dan ambisi. Tentang penyesalan yang tidak bisa dibeli dengan uang. "Aku melihat diriku di matamu, Reno," ucapnya lirih. "Bukan saat aku miskin, tapi saat aku sendirian." Ruangan itu kembali sunyi. Reno merasa dadanya sesak. Ia tidak menyangka akan mendengar pengakuan seperti itu dari seseorang yang dunia kenal sebagai sosok besar. Akhirnya Mbah Surmo berdiri. Langkahnya pelan tapi mantap. Ia berdiri di hadapan Reno. Jaraknya hanya beberapa langkah. "Aku tidak ingin membalasmu dengan pujian kosong," katanya. "Aku ingin memberimu pilihan." Ia memberi isyarat pada pria berjas. Sebuah map tebal diletakkan di atas meja. Reno menatapnya tanpa bergerak. "Ini bukan hadiah," ucap Mbah Surmo. "Ini kepercayaan." Reno belum menyentuh map itu. Tangannya justru terasa berat. Ia bertanya apa yang harus ia lakukan. Mbah Surmo menggeleng. "Belum sekarang. Ada satu hal lagi yang harus kamu lewati." Reno mengangkat kepala. Jantungnya berdegup tidak menentu. Mbah Surmo menatapnya dengan tatapan yang sama seperti di lorong kumuh itu. Tenang, dalam, dan penuh makna. "Kebaikanmu belum selesai diuji." Dan dengan kalimat itu, Reno menyadari bahwa perjalanannya belum mencapai puncak. Ia baru saja melangkah ke bagian hidup yang jauh lebih berat daripada kerasnya jalanan. Reno meninggalkan gedung itu dengan langkah yang tidak sama seperti saat ia masuk. Dunia di luar tampak sama, tapi rasanya berbeda. Langit masih biru, kendaraan masih berlalu lalang. Namun di dalam kepalanya, suara-suara bercampur menjadi satu. Kata kepercayaan terus terngiang, bertabrakan dengan rasa rendah diri yang selama ini menjadi bagian dari hidupnya. Ia kembali ke jalanan bukan sebagai orang yang bebas, tapi sebagai seseorang yang membawa beban baru. Beban untuk memilih, beban untuk tidak merusak sesuatu yang bahkan belum ia pahami sepenuhnya. Hari-hari berikutnya menjadi semakin berat. Reno mencoba menjauh dari lorong itu. Ia tidak ingin terus berada di tempat yang mengingatkannya pada semua kejadian. Ia berpindah-pindah tempat tidur, dari bawah jembatan ke bangunan kosong, dari sudut pasar ke teras ruko yang ditinggalkan. Namun kemanapun ia pergi, perasaan tertekan itu ikut bersamanya. Ia mulai sering melamun. Pekerjaan kecil yang biasa ia lakukan tak lagi fokus.
Beberapa kali ia diusir karena dianggap tidak becus. Uang semakin sulit didapat. Perutnya sering kosong lebih lama dari biasanya. Tubuhnya yang sudah lelah semakin mudah jatuh sakit. Suatu sore, saat ia duduk di pinggir trotoar dengan kepala tertunduk, suara yang familiar menyapanya dengan nada mengejek. Salah satu preman yang dulu memukulinya berdiri tak jauh darinya. Wajahnya menyeringai seolah menemukan mainan lama. Preman itu bertanya dengan suara keras, apakah Reno sekarang punya bekiran orang kaya? Kata-kata itu memancing tawa dari beberapa orang di sekitarnya. Reno tidak menjawab. Ia bangkit perlahan, berniat pergi. Namun langkahnya dihentikan dengan dorongan keras. Kali ini tidak ada mobil mewah yang berhenti. Tidak ada pria berjas yang mengawasi. Reno sendirian. Pukulan datang lagi. Lebih brutal, lebih terarah. Reno mencoba melawan, tapi tubuhnya tidak sekuat dulu. Rasa sakit menjalar cepat. Dunia kembali berputar. Namun di tengah kekacauan itu, Reno justru teringat kata-kata Mbah Surmo. Tentang pilihan, tentang ujian. Ia menahan diri untuk tidak membalas dengan amarah membabi buta. Ia melindungi kepalanya, menunggu kesempatan. Saat celah itu datang, ia bangkit dan berlari. Napasnya terengah, dadanya terasa seperti terbakar. Ia berlari tanpa arah hingga akhirnya terhuyung dan jatuh di sebuah gang sempit. Di sana, Reno terduduk, gemetar. Darah mengalir dari pelipisnya. Ia tertawa kecil, getir. Hidup seakan sengaja menghajarnya setiap kali ia mencoba berubah. Malam itu, Reno tidak tidur. Ia duduk memeluk lutut, memandangi gelap. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, pikirannya benar-benar goyah. Ia bertanya dalam diam, apakah kebaikan memang selalu berujung luka? Apakah menjadi baik hanya membuatnya semakin mudah diinjak? Ia membuka map yang diberikan Mbah Surmo. Tangannya gemetar saat melihat isi di dalamnya. Angka-angka yang tidak pernah ia bayangkan. Janji-janji yang bisa mengubah hidup siapapun. Ia bisa pergi. Ia bisa menghilang. Ia bisa membalas semua yang pernah merendahkannya. Namun saat itu juga, bayangan wajah kakek di lorong itu muncul. Wajah lemah, tapi jujur. Wajah seseorang yang menerima tanpa menuntut. Reno menutup map itu dengan keras. Dadanya naik turun. Ia merasa marah pada dirinya sendiri. Marah karena masih peduli. Marah karena belum bisa melepaskan nilai-nilai yang justru membuat hidupnya berat. Keesokan harinya, kabar buruk datang bertubi-tubi. Seorang pedagang yang dulu memberinya pekerjaan menuduhnya mencuri. Reno dibawa ke pos keamanan. Tidak ada yang membelanya. Riwayat hidupnya di jalanan menjadi bukti yang cukup bagi mereka. Ia duduk di bangku dingin, menatap lantai, mendengarkan tuduhan yang terasa familiar. Lagi-lagi, ia diperlakukan sebagai orang yang salah sebelum sempat bicara. Dalam hatinya, ada kelelahan yang sangat dalam. Ia merasa tidak pernah benar-benar punya kesempatan. Beberapa jam kemudian, Reno dilepaskan. Tidak ada bukti. Tidak ada permintaan maaf. Ia keluar dengan langkah gontai, membawa rasa malu dan marah yang bercampur. Di luar, hujan turun deras. Reno berjalan tanpa tujuan, membiarkan air membasahi luka-lukanya. Ia berhenti di sebuah halte kosong, duduk sendirian, menatap kendaraan yang berlalu. Dunia terasa bergerak terlalu cepat, meninggalkannya di tempat yang sama. Saat itulah ponselnya bergetar. Sebuah nomor tidak dikenal. Reno menatap layar lama sebelum akhirnya menjawab. Suara di seberang terdengar tenang. Pria berjas itu. Ia bertanya apakah Reno baik-baik saja. Reno tertawa pendek. Ia tidak menjawab langsung. Pria itu berkata bahwa Mbah Surmo mengetahui apa yang terjadi. Ia berkata bahwa ini adalah bagian dari ujian. Reno menutup mata. Dadanya terasa sesak. Ia bertanya sampai kapan semua ini harus ia jalani. Pria itu tidak memberi jawaban pasti. Ia hanya berkata bahwa keputusan terbesar Reno akan segera datang. Telepon terputus. Reno duduk lama di halte itu. Hujan mulai reda, menyisakan jalanan basah dan lampu-lampu yang memantul di genangan.
Ia menghela napas panjang. Tubuhnya sakit. Hatinya pun sama. Namun di tengah rasa hancur itu, ada sesuatu yang perlahan menguat. Bukan harapan besar, bukan mimpi tinggi, tapi tekad sederhana untuk tidak mengkhianati dirinya sendiri. Jika hidup ingin terus menghantamnya, Reno akan berdiri selama ia masih bisa bernapas. Bukan untuk membuktikan apapun pada dunia, tapi untuk memastikan bahwa kebaikan yang ia berikan tidak mati sia-sia. Dan tanpa ia sadari, langkahnya yang tertatih itu sedang membawanya semakin dekat ke titik di mana segalanya akan berubah. Entah menjadi berkat yang tak terbayangkan, atau kehilangan yang paling menyakitkan. Undangan itu datang keesokan paginya, singkat dan tanpa basa-basi. Sebuah pesan masuk dengan alamat yang sama seperti di kartu nama, waktu yang ditentukan, dan satu kalimat yang membuat jantung Reno bertegup lebih cepat. Hari ini, tidak ada ruang untuk menunda. Reno berdiri lama di depan sungai kecil dekat tempat ia biasa tidur. Ia mencuci wajahnya, membersihkan darah kering di pelipis, merapikan rambut mohok seadanya. Tato-tatonya masih terlihat jelas, tidak ada yang bisa ia sembunyikan. Ia menatap bayangannya di air yang keruh. Sosok itu tampak asing dan akrab sekaligus. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah ia pantas melangkah ke tempat yang akan ia datangi. Gedung itu menjulang seperti dinding kaca yang memantulkan langit. Tinggi, bersih, dan terasa dingin bahkan dari kejauhan. Reno berhenti di seberang jalan, menatap pintu masuk yang terbuka lebar. Orang-orang keluar masuk dengan langkah cepat dan pakaian rapi. Tidak ada yang menoleh padanya, namun ia merasa semua mata tertuju. Ia menyeberang dengan langkah ragu. Setiap langkah terasa berat, seperti membawa seluruh masa lalunya di punggung. Di depan pintu, seorang satpam menatapnya sekilas. Tidak ada cemooh, tidak ada pengusiran. Satpam itu hanya memeriksa namanya di daftar dan memberi isyarat masuk. Hal itu justru membuat Reno semakin gugup. Di dalam, udara sejuk menyambutnya. Lantai mengilap memantulkan bayangan sepatunya yang lusuh. Suara langkahnya terdengar terlalu keras. Ia merasa seperti noda di atas kain putih. Seorang resepsionis tersenyum sopan dan meminta Reno menunggu. Senyum itu tidak merendahkan, tapi juga tidak menghibur. Reno duduk di kursi empuk yang membuatnya tidak nyaman. Ia lebih terbiasa dengan bangku keras dan lantai dingin. Tangannya meremas lutut. Matanya memperhatikan orang-orang yang lewat. Wajah-wajah tenang, pembicaraan pelan, tawa kecil yang tertahan. Dunia yang bergerak rapi, jauh dari kekacauan yang ia kenal. Tak lama kemudian, pria berjas yang sering ia lihat muncul. Kali ini wajahnya lebih lembut. Ia mempersilahkan Reno mengikuti. Mereka berjalan melewati lorong panjang dengan dinding kaca. Di balik kaca, terlihat ruang-ruang rapat, layar besar, dan orang-orang yang tampak sibuk mengatur sesuatu yang besar. Reno merasa kecil, sangat kecil. Mereka berhenti di depan pintu besar. Pria itu mengetuk pelan, lalu membuka. Reno melangkah masuk. Ruangan itu luas, dengan jendela dari lantai hingga langit-langit. Kota terbentang di luar, seperti peta hidup yang bergerak. Di tengah ruangan, meja besar terbuat dari kayu gelap. Di ujungnya, Mbah Surmo duduk, menatap keluar jendela. Kali ini ada kesunyian yang berbeda, lebih berat. Reno berdiri beberapa langkah dari meja. Ia menunggu. Ia tidak tahu harus berkata apa. Mbah Surmo menoleh perlahan. Tatapan mereka bertemu, dan Reno merasakan sesuatu yang membuat tenggorokannya kering. Tatapan itu bukan milik orang yang ingin menguasai. Itu tatapan orang yang sedang menimbang. Mbah Surmo meminta Reno duduk. Suaranya pelan, tapi tegas. Reno duduk, punggungnya kaku. Ia menatap meja, menghindari pandangan keluar jendela. Ketinggian itu membuatnya pusing. Mbah Surmo mulai berbicara tentang gedung ini, tentang perusahaan yang dibangun bertahun-tahun, tentang keputusan-keputusan yang diambil dengan dingin. Ia tidak berbicara untuk membanggakan diri. Ia berbicara seperti orang yang sedang membuka lembaran lama yang berat. Kemudian pembicaraan beralih pada Reno, tentang hidup di jalanan, tentang kekerasan yang baru saja ia alami, tentang tuduhan yang tidak adil. Reno terkejut. Ia tidak menyangka semuanya diketahui. Ia merasa telanjang, seolah setiap luka terlihat jelas.
Reno bertanya, kenapa semua ini harus ia jalani? Kenapa kebaikan kecilnya berujung pada ujian yang membuatnya hampir patah? Suaranya serak, tidak marah, tapi lelah. Ia mengaku takut. Takut berubah menjadi orang yang tidak ia kenal. Takut kehilangan dirinya sendiri jika ia menerima apapun dari dunia ini. Mbah Surmo mendengarkan dengan saksama, tidak memotong, tidak mengoreksi. Setelah Reno selesai, ruangan kembali sunyi, hanya suara pendingin udara yang pelan. Mbah Surmo berdiri dan berjalan ke arah jendela. Ia menatap kota lama. Ia berkata bahwa kekuasaan dan uang seringkali mengubah niat baik menjadi transaksi. Bahwa banyak orang tersesat bukan karena jahat, tapi karena lupa siapa dirinya saat pertama kali berjuang. Ia menoleh kembali pada Reno. Ia berkata bahwa gedung ini bisa menjadi awal atau akhir, tergantung pilihan. Ia mendorong sebuah dokumen ke arah Reno. Bukan kontrak yang panjang, hanya beberapa halaman. Reno tidak langsung mengambilnya. Ia menatap kertas itu seperti menatap jurang. Reno bertanya, apa yang diharapkan darinya? Mbah Surmo menjawab dengan jujur. Ia ingin melihat apakah Reno bisa tetap menjadi dirinya, bahkan saat pintu-pintu terbuka lebar. Ia ingin Reno belajar, tapi tidak kehilangan empati. Ia ingin mempercayakan sesuatu yang bernilai besar pada seseorang yang tidak pernah mengejarnya. Reno menunduk. Napasnya berat. Ia memikirkan jalanan, lorong kumuh, dan malam-malam tanpa makan. Ia memikirkan kemudahan yang mungkin ia dapatkan jika ia mengangguk sekarang. Ia juga memikirkan tatapan kakek di lorong itu. Tatapan yang melihatnya sebagai manusia, bukan sebagai alat. Mbah Surmo berkata bahwa tidak ada paksaan. Reno boleh pergi kapan saja. Tidak ada hukuman. Tidak ada ancaman. Keputusan harus datang dari dirinya sendiri. Kata-kata itu justru membuat beban terasa lebih berat. Reno memegang dokumen itu akhirnya. Tangannya bergetar. Ia membaca pelan. Setiap kalimat terasa seperti pintu yang terbuka. Pintu menuju dunia yang asing. Ia berhenti membaca beberapa kali. Menelan ludah. Menenangkan diri. Di luar, awan bergerak perlahan. Cahaya berubah. Memantul di kaca-kaca gedung. Waktu terasa melambat. Reno tahu, apapun yang ia lakukan setelah ini akan mengubah arah hidupnya. Ia menutup dokumen itu tanpa berkata apa-apa. Ia mengangkat kepala, menatap Mbah Surmo dengan mata yang lebih jernih. Ada ketakutan di sana, tapi juga kejujuran yang tidak bisa disembunyikan. Dan di dalam gedung kaca yang mengintimidasi itu, Reno berdiri di persimpangan yang tidak pernah ia bayangkan. Menahan napas sebelum melangkah ke keputusan yang akan menguji bukan hanya hidupnya, tapi juga makna dari kebaikan yang selama ini ia pegang. Reno tidak langsung menjawab. Ruangan itu terasa semakin sunyi, seolah gedung tinggi itu ikut menahan napas bersamanya. Ia berdiri dari kursi perlahan, lalu melangkah mendekati jendela. Kota terbentang di bawah, kecil dan sibuk, seperti dunia lain yang selama ini hanya ia lihat dari kejauhan. Tangannya menempel di kaca dingin. Ia teringat lorong sempit, bau lembab dan suara perutnya yang sering kosong. Jarak antara tempat itu dan gedung ini terasa mustahil, seperti dua kehidupan yang seharusnya tidak pernah bersinggungan. Aku bukan orang yang tepat, ucap Reno akhirnya. Suaranya rendah, tapi tegas. Aku tidak sekolah tinggi. Aku tidak punya nama baik. Dunia mengenalku sebagai orang gagal. Mbah Surmo berdiri tidak jauh di belakangnya, tidak mendekat, tidak menekan. Ia membiarkan Reno menyelesaikan kata-katanya. Reno berbalik, matanya merah, tapi tidak berair. Ia berkata bahwa ia sudah terlalu sering dijadikan contoh buruk, terlalu sering disalahkan bahkan sebelum bicara. Ia takut jika menerima semua ini, ia hanya akan menjadi alat pembenaran, orang jalanan yang diangkat untuk cerita indah, lalu dilupakan. Kata-katanya keluar satu persatu, seperti beban yang akhirnya dilepaskan. Ia mengaku marah, bukan pada Mbah Surmo, tapi pada hidup yang terus mempermainkannya. Ia tidak ingin kebaikan kecilnya berubah menjadi kontrak besar yang mengikat jiwanya. Mbah Surmo mendengarkan dengan wajah yang tidak berubah. Setelah Reno selesai, ia berjalan mendekat, lalu berdiri sejajar. Ia juga menatap kota di luar jendela. Tahukah kamu, Reno,
ucapnya pelan. Aku dulu seperti kamu, bukan soal miskin atau kaya, tapi soal keras kepala menjaga diri sendiri. Ia mulai membuka cerita yang lebih dalam, tentang masa mudanya yang keras, tentang bagaimana ia membakar jembatan satu persatu demi bertahan, tentang bagaimana ia menutup hati agar tidak terluka, sampai akhirnya tidak tahu lagi bagaimana rasanya tulus. Ia berkata bahwa kekayaannya bukan datang dari keberanian, tapi dari ketakutan kehilangan, dan ketakutan itu membuatnya kehilangan banyak hal yang tidak bisa ia beli kembali. Kemudian, dengan suara yang lebih berat, Mbah Surmo mengungkapkan semuanya. Ia bukan hanya pemilik perusahaan itu, ia adalah salah satu orang paling berpengaruh di kota itu. Setiap gedung tinggi yang Reno lihat, setiap proyek besar yang ia dengar, hampir semuanya bersentuhan dengan namanya. Dan selama bertahun-tahun, ia dikelilingi manusia yang selalu berkata iya, tapi tidak pernah jujur. Aku menyamar bukan untuk permainan, ucapnya. Aku sedang sekarat secara perlahan, bukan di tubuh, tapi di hati. Reno menatapnya terkejut. Ia mengira semua ini tentang uang, tentang hadiah, tentang balasan. Namun yang berdiri di hadapannya kini adalah seorang lelaki tua yang kelelahan, yang kehilangan kepercayaan pada dunia. Mbah Surmo berkata bahwa saat Reno menyuapinya di lorong itu, ia tidak melihat pang bertato. Ia melihat seorang manusia yang memilih memberi saat ia sendiri kekurangan. Dan itu menamparnya lebih keras daripada semua pengkhianatan yang pernah ia alami. Ia menyebutkan angka itu akhirnya, 10 miliar. Bukan sebagai pamer, tapi sebagai bentuk kepercayaan yang jarang ia berikan. Ia berkata bahwa uang itu bukan tujuan, tapi alat. Alat untuk melihat apakah Reno akan berubah menjadi seperti orang-orang yang dulu ia benci. Reno tertawa pendek, tangannya gemetar. Ia berkata bahwa angka sebesar itu tidak masuk akal baginya. Ia bahkan tidak pernah memegang uang sebanyak itu sepanjang hidupnya. Ia takut kehilangan dirinya, takut berubah menjadi orang yang tidak ia kenal. Ia menatap Mbah Surmo lurus. Ia berkata bahwa jika ia menerima semua ini, ia ingin melakukannya dengan caranya sendiri, tanpa drama, tanpa panggung, tanpa dijadikan simbol. Ruangan kembali sunyi. Mbah Surmo menatap Reno lama. Tatapannya dalam, menilai, tapi juga penuh harap. Ia berkata bahwa itulah jawaban yang ia tunggu. Bukan iya yang cepat, bukan tidak yang penuh gengsi, tapi kejujuran yang berani. Namun sebelum apapun diputuskan, pintu ruangan terbuka. Seorang pria berjas masuk dengan wajah tegang. Ia membisikkan sesuatu pada Mbah Surmo. Nada suaranya rendah, tapi cukup untuk membuat udara berubah. Reno melihat ekspresi Mbah Surmo mengeras sejenak. Ada masalah, ucap Mbah Surmo pelan. Ia menjelaskan bahwa kabar tentang Reno sudah mulai beredar. Beberapa pihak tidak senang. Ada yang merasa terancam. Ada yang ingin memanfaatkan. Jika Reno melangkah lebih jauh, hidupnya tidak akan lagi sederhana. Setiap geraknya akan diawasi. Ia siap atau tidak. Reno menelan ludah. Dunia yang selama ini memukulnya dengan tangan kosong, kini bersiap menghantamnya dengan kekuasaan. Mbah Surmo berkata bahwa keputusan harus diambil hari itu. Tidak ada waktu lama. Reno bisa pergi sekarang, kembali ke jalanan, dan semua akan dihentikan. Atau ia bisa melangkah maju, menerima resiko, dan memegang kendali atas hidupnya sendiri. Reno memejamkan mata sejenak. Di kepalanya, wajah-wajah masa lalu bermunculan. Orang tuanya yang menutup pintu, preman yang memukul, kakek di lorong, dirinya sendiri yang lapar dan marah. Ia membuka mata. Ia berkata bahwa ia tidak ingin lari lagi, tidak dari hidup, tidak dari dirinya. Jika ia harus berubah, ia ingin berubah karena pilihan, bukan karena dipaksa. Ia tidak meminta perlindungan, ia tidak meminta janji aman, ia hanya meminta satu hal, jangan jadikan kebaikannya alat. Mbah Surmo mengangguk pelan. Untuk pertama kalinya sejak pertemuan mereka, ia tersenyum. Bukan senyum pengusaha, tapi senyum seorang lelaki tua yang akhirnya menemukan seseorang yang berani berdiri di hadapannya tanpa takut atau menjilat. Di dalam gedung kaca itu, di ketinggian yang memisahkan mereka dari jalanan, dua kehidupan yang sangat berbeda,
akhirnya saling menatap tanpa topeng. Dan Reno tahu, langkah berikutnya akan menjadi yang paling menentukan dalam hidupnya. Bukan karena uang yang menunggu, tapi karena siapa dirinya setelah semua ini terbuka sepenuhnya. Reno berdiri di tengah ruangan itu dengan napas yang terasa lebih berat dari sebelumnya. Keputusan sudah diucapkan, meski belum sepenuhnya disadari. Kata-katanya masih menggantung di udara, bercampur dengan pantulan cahaya kota dari balik kaca. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada perayaan, hanya keheningan yang terasa jujur. Mbah Surmo mempersilahkan Reno duduk kembali. Kali ini, Reno melangkah tanpa ragu. Ada sesuatu yang berubah dalam caranya menapak lantai. Bukan karena ia merasa lebih tinggi, tapi karena ia berhenti merasa lebih rendah. Map itu dibuka kembali, bukan untuk dipamerkan, tapi untuk dipahami. Angka 10 miliar itu tetap tertulis jelas, dingin, dan nyata. Namun kini, angka itu tidak lagi menakutkan, tidak juga membutakan. Ia hanya ada, menunggu dimaknai. Mbah Surmo menjelaskan bahwa uang itu tidak akan diberikan sekaligus. Bukan karena tidak percaya, tapi karena ia ingin Reno tetap berpijak. Sebagian akan dikelola atas nama Reno, sebagian lain akan digunakan untuk hal-hal yang Reno anggap penting. Tidak ada kewajiban tertulis, tidak ada kontrak yang mengikat batin. Hanya kesepakatan dua manusia yang saling menatap tanpa topeng. Reno mendengarkan, ia tidak menyela, ia bertanya seperlunya. Tidak tentang bagaimana cara cepat kaya, tapi tentang bagaimana tetap waras. Tentang bagaimana menghadapi dunia yang tiba-tiba berubah sikap. Tentang bagaimana menjaga diri agar tidak menjadi orang yang dulu ia benci. Mbah Surmo menjawab dengan jujur, ia tidak memberi rumus. Ia hanya memberi pengalaman. Ia berkata bahwa kekuasaan dan uang tidak pernah datang membawa petunjuk. Mereka hanya memperbesar siapa dirimu sebenarnya. Jika hatimu rapuh, mereka akan memecahkannya. Jika hatimu jujur, mereka akan mengujinya. Setelah pertemuan itu, Reno tidak langsung pulang. Ia keluar dari gedung dengan langkah pelan. Langit sore menyambutnya dengan warna jingga yang lembut. Kota di bawah tampak sama seperti kemarin, tapi kini ia melihatnya dengan mata yang berbeda. Ia tidak kembali ke lorong hari itu. Ia berjalan lebih jauh, menyusuri trotoar yang dulu sering ia lewati tanpa tujuan. Orang-orang tetap berlalu tanpa peduli. Tidak ada yang tahu apa yang baru saja terjadi padanya. Dan itu terasa tepat. Malam itu, Reno tidak tidur di tempat yang sama seperti biasanya, di bawah jembatan, dengan suara air mengalir dan angin malam yang dingin. Tidak ada kasur empuk, tidak ada kamar hangat. Ia ingin memastikan bahwa ia masih mengenal dirinya sendiri. Keesokan harinya, perubahan mulai terasa. Bukan dari luar, tapi dari dalam. Reno mulai menata hidupnya perlahan. Ia menyewa kamar kecil yang sederhana, bukan apartemen mewah. Hanya ruang sempit dengan jendela kecil dan kasur tipis. Tempat ia bisa menutup pintu tanpa merasa terasing. Ia kembali ke pasar. Bukan untuk mengamen, tapi untuk menyapa orang-orang yang dulu memberinya pekerjaan. Beberapa terkejut melihatnya rapi. Beberapa tidak peduli. Reno tidak menuntut pengakuan. Ia hanya ingin menutup lingkaran lama dengan cara yang lebih tenang. Suatu siang, Reno kembali ke lorong kumuh itu. Lorong yang menjadi saksi awal segalanya. Dindingnya masih retak. Bau lembab masih sama. Namun kakek itu sudah tidak ada. Reno berdiri lama di sana, lalu duduk di tempat yang dulu ia duduki. Ia membuka sebungkus nasi dan memakannya perlahan, bukan karena lapar, tapi karena ingin mengingat. Mengingat bahwa satu keputusan kecil di tempat ini telah mengubah arah hidupnya. Ia tidak tersenyum lebar, ia hanya menarik nafas panjang. Beberapa hari kemudian, Reno bertemu kembali dengan Mbah Surmo, bukan di gedung kaca, tapi di tempat yang lebih sederhana. Mereka duduk berhadapan tanpa jarak. Kali ini, tidak ada pembicaraan tentang uang. Mereka berbicara tentang manusia, tentang kesepian, tentang bagaimana hidup seringkali memberi lebih banyak pelajaran saat seseorang berada di titik terendah.
Mbah Surmo menatap Reno lama. Ia berkata bahwa selama bertahun-tahun ia mencari pewaris, tapi yang ia temukan hanya penerus kekuasaan. Reno bukan itu. Reno adalah pengingat. Pengingat bahwa semua yang dibangun bisa runtuh jika lupa pada nilai dasar. Reno tidak menjawab. Ia tidak merasa pantas menerima pujian apapun. Ia hanya tahu bahwa ia tidak ingin menyia-nyiakan kepercayaan yang diberikan. Waktu berjalan. Berita tentang Reno memang sempat beredar, tapi tidak seperti yang ditakuti. Tidak ada sensasi besar, tidak ada sorotan berlebihan. Reno memilih berjalan pelan. Ia membantu beberapa orang jalanan yang ia kenal, bukan dengan uang besar, tapi dengan peluang kecil yang nyata. Pekerjaan sederhana, tempat tinggal sementara, pendampingan tanpa ceramah. Suatu sore, Reno berdiri di depan rumah lamanya. Rumah yang dulu menutup pintu di wajahnya. Ia berdiri cukup lama, tidak untuk menuntut, tidak untuk membalas. Hanya untuk memastikan bahwa luka itu sudah tidak menguasainya lagi. Ia tidak mengetuk. Ia berbalik dan pergi. Malam itu, di kamar kecilnya, Reno duduk di tepi kasur. Ia menatap tangannya sendiri. Tangan yang dulu gemetar karena lapar, kini tenang. Namun ia tahu, hidup tidak tiba-tiba menjadi mudah. Tantangan akan datang dengan bentuk yang berbeda. Dunia akan terus menguji. Namun ada satu hal yang tidak berubah. Cara ia memandang manusia. Cara ia memilih untuk tetap memberi tanpa menghitung untung. Cara ia menjaga harga diri tanpa merendahkan orang lain. Di luar jendela, suara kota terus bergerak. Reno memejamkan mata sejenak. Ia tidak tahu apa yang menunggunya besok. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tahu satu hal dengan pasti. Ia tidak lagi berjalan sendirian, dan ia tidak lagi kehilangan dirinya sendiri, meski dunia di sekitarnya terus berubah.